Itu makanya kita meminta selalu jangan sampai kemudian ya proses hukum itu digunakan untuk tujuan melanggengkan kekuasaan. Artinya Anies diberi kebebasan untuk menentukan siapa cawapresnya. Cawapresnya, betul. Tetapi kembali lagi harus konsultasi juga, harus bicara juga. Ketika beberapa petinggi Nasdem, Gus Coy juga ngomong, itu seolah-olah menghindar dari nama AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Kan gitu yang kita baca. Kalau menurut Ya saya. tapi kan Pak Jokowi juga punya hak. Kita kan berkawan. Kalau jalan lain, saya jalan lain ya boleh juga. Loh iya, Nah, karena gitu. berkawan harusnya kan saling mengerti. Kalau kita berkawan kan sama-sama mengerti, ya sudahlah, oke. Oke. Main kita. Main kita. Main kita. Nah, gitu nadanya gitu. Main kita. Nah, gitu. Itu kali kalau habis pendaftaran KPU tanggal 25 November gitu kali ya, capres-capresnya. Oke, main kita. Gitu. Sampai sekarang nggak main-main soalnya. Iya ya. Ada koalisi yang nggak nemu-nemu cawapresnya. Kayak semuanya bos, nggak ada Semuanya. koalisi tiga aja belum nemu. Tapi Ya, ada cuman juga yang ini rajin makan siang, Bos. Oh gitu. Ada tim kecil makan siang. timnya kecil, Nggak minum-minum itu. udah besar belum timnya? Udah ada perubahan belum? Iya. Nah. Tapi Atau ada- berubah-ubah? Itu kata narasumber. Bang Julpan. Iya lah. Jadi koalisi Mas Anies ini lagi banyak disorot lah. Tuh. Ya kan? Lagi rame lah pemberitaan. Idenya perubahan. Tapi Bang Zulfan bilang, ya kalau gitu Mas Anies antitesa Pak Jokowi kena pula kan kartu merah kawan kan. Kemudian kawan lagi abang kita nih. Iya kan? Terus deklarasi dulu perjalanan ya, Bang Julpan dulu yang kita ulas deklarasi, nih. Bang Zulfan yang di belakang Pak Surya dan Mas Anies itu ada satu, Bos. Senior kita. Peter Gonta fotonya Pak, Bapak fotonya Lu jangan mantap juga. diulang-ulang lagi. Oh iya, sorry. Kenal lagi kita. Pak, sorry Pak. Tapi memang Bang Zulfan itu adalah cermin bagaimana koalisi Anies itu berjalan gitu. Kok bisa? Volatile. Kok bisa? Gimana maksudnya? Nah nanti kita tanya langsung sama beliau gitu Iya kan. betul. Dan sudah ada kita bicara koalisi Anies lah. Dinamikanya volatilitasnya tinggi. Gitu. ya. Meskipun katanya koalisi yang lain juga sama volatilenya. Ya dan udah ada salam komando nih Bang Jansen punya partai dengan PDI kan. Antara sekjen dan sekjen Sekjen kan. ini ya. Sekjen. Gitu. Padahal dulu katanya PDIP nggak mau kerjasama sama Demokrat. Iya. Itu hitungannya jilat ludah nggak itu? Nah, siapa tahu itu belum tentu kerjasama juga kan kita tanya nanti. Oh iya, baru ketemuan apa namanya? Courtesy meeting Courtesy meeting. atau makan siang lainnya. Ya. Itu lebih ke reuni itu. Oh, reuni. Dan katanya Bang Jansen dan kawan-kawan ini tidak hanya kerjasama sama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi juga mendesak-desak katanya. Ya. Mas Anies untuk segera mengumumkan cawapresnya katanya. Iya. Udah barang ini paling paten barang ini. AHY, kalau kata Bang Zulfan 6 atau 7 bulan yang lalu. Gimana Ri, coba lu ulangi. Yang mana? Anies AHY. Yang mana? Aduh. Anies sudah AHY. bekerja sama. Rata ini menang. Hebat. Hebatnya Kalau Anies sama AHY, Jawa, Sumatera, Sulawesi rata. rata. Dan hebatnya di acara Nasdem itu, Rakernas Nasdem, tidak ada yang menyebut nama Prabowo Subianto. Nutup pintu lo kalau kayak gitu. Ini terlalu banyak lama openingnya. Tapi ini dinamikanya banyak, Betul. bagus lah ya. Dan ada satu lagi dia. Haji Denny kemarin juga ternyata bikin rame kan Haji Denny kan. Ya dan kemudian Haji Denny akhirnya mendeklar juga postulatnya bahwa saya Anies, saya Demokrat. Wih, itu kalau Demokrat jadi Anies Baswedan. Iya. Iya, Kan betul. ketemuan sama orang lain soalnya. Betul. Kalau Demokrat nggak jadi sama Anies itu Haji Denny gimana ya? Ya. Ya, nanti saya Bikin surat lagi. Bikin postulat baru. Oke. Kalian jelaskan dulu dong arti poco-poco tuh. Poco-poco itu penari, Bang. Dansa. Berdansa. Koalisi Badansa, Anies badansa. Baswedan itu dulu Iya, siapa? dansa. Dan Badan Sabudi ini kan dulu IMADA, Ikatan Mahasiswa Dansa, Iya, Bang. seniorku tuh dansa semua. Termasuk Rocky. Rocky itu selain workout juga suka dansa Yang terbaru juga. siapa? Aduh, jangan dibahas sudah. Yang terbaru IO siapa lu? Acaranya Oh, siapa? Miranda Gultom. Senior Imada dansa. IMADA. Termasuk Rocky juga dansa, dulu senior dansa gitu lah. Saya melayani lah. Dan ada Poco-poco yang- itu, Bang. Dan itu khas Indonesia.
Kan Pak Bung Karno kan nggak mau dibilang Udah. dansa, lenso. Anies Baswedan apa? Menari-nari. Gimana itu? Menari-nari, badansa. Badansa. Udahlah. Bang ini Kan pasti kan ya. Tari poco-poco itu kan maju mundur. itu kan interpretasi abang. Loh, memang begitu kan Enggak, poco-poco itu aku- maju Bang, mundur. emang Abang, tari Bang. tenggo juga nggak maju mundur. Waltz emang nggak maju Tapi mundur. kita kan nggak ada judulnya di sini. Ya Judulnya udah, kan sama. poco-poco. Jangan Bang, irrigation Bang, aja. aku juga tahu itu. Tapi kalau masalah detail abang aja. Itu udah detail tuh. Dan yang ketiga, Dit, Ya. ada pengamat politik kita. Waduh, udah jangan sebut pengalaman Oh politik. iya, Dia masa udah lalu. Beyond. Masa lalu Iya. itu. Dia dokter komunikasi politik terbaik. Di keluarganya. Ya. Yang sudah mewakafkan untuk jalan politik. Nah, inilah jarang ada akademisi yang mau turun gunung dari menara gadingnya. Iya. Karena Karena- suci Iya. dan Betul. moksa. Moksa, tapi Turun. Kok mau moksa sih, Bang? udah Moksa tuh ngilang, Bos. Moksa, biasanya moksa. Nah, ujung dari moksa itu dharma, turun lagi. Oh. Kan udah sampai dokter terbaik di keluarga, udah moksa nih. Iya. Habis itu dharma balik ke masyarakat. Ya. Bro, kalau moksa udah kagak balik lagi, Bos. Iya. Hilang itu udah. Iya, tapi kan bisa aja Bang kalau dipanggil. Ya udahlah. balik. Nah, menuju ke bawah itu tengah-tengah Anda mengantar Mas Gibran mendaftar dulu waktu itu kan. Nah, kan ini lagi nih, kabar Gibran lagi. Mas Gibran, Sugeng Dalu. Ini teman-teman ini emang suka bercanda ini. Iya, iya. mohon Kan ada maaf. fotonya. Ada Mas Iya, Gibran, makanya Sugeng Dalu sampai Anda nggak mengantar Mas Kaisang Iya, ke- gua mau ngantar Mas ke Gibran waktu itu nanti KPUD kita antar Depok, lagi. nggak ngantar ke KPUD Depok. Itu menurut gua ya. Iya. Mas Kaisang tuh nanti ujungnya majunya ke wali kota Sleman itu. Bukan Depok. Sleman juga bukan kota Bang, kabupaten. Oh Bupati iya, Sleman mungkin. ya. Bupati Sleman. Karena kan istrinya Sleman tuh. Betul. Ya, ada Henry Satrio ya. Henry Satrio. Yang saat ini Tapi mewakafkan. mungkin istrinya yang Bupati Sleman, dianya Depok. Bisa jadi begitu. Oh, pokoknya itu keluarga memimpin lah. Jadi pengusaha, menikah, ingin berkuasa gitu. Oh gitu. Sudah saya? Sudah lihat visi perubahannya ya kan, udah tebal ini. Untuk melanjutkan apa namanya introduksi lo kepada beliau Ya, sampai mewakafkan tadi, silakan lanjut. mewakafkan ya hidupnya untuk politik Oke, lanjut. atas nama perubahan. Udah, kita udah tiga narasumber kita hari ini kelamaan. Iya, iya. Ada Bang Zulfan Lindan dan Desa Institute. Nah, Iya. kan? Nah, Assalamualaikum. Apa institut? Direktur Eksekutif Antitesa Institute. Oh, antitesa. Oh, antites. Baru dibikin 10 menit yang lalu. Soalnya tadi nanya, abangnya atribusi apa nggak jelas juga hidup abang nih. Nggak sampai segitunya di kemarinnya bang. Tahu lah katanya. kita Jangan begitu Kan kalau- nih. Abang ini ntar walkout lagi, repot lagi loh urusannya. kalau dulu waktu zaman Nggak usah diungkit. perjuangan reformasi kan udah tutup. Aliansi Tasawuf Independen, ATI, ya kan? Sekarang jadi Antitesa Institute. Kemarin sempat relawan ketua relawan Megawati 24, Bang. Wah. Lebaran gugur itu barang. Sebentar aja umur relawan. Iya. Tapi kan deklarasi dicatat. puasa jelang lebaran deklarasi Ganjar Bu Mega. Yang membubarkan orang Bukan, yang kalian tuh nggak nyampe cara itu berpikirnya. salah pula kita. Itu kan kita buat relawan itu supaya Mega cepat-cepat mencalonkan Ganjar sebagai capres. Oh, jadi alat tekan itu. Nah, iyalah. Oh ya. Oke, yang kedua dokter komunikasi terbaik di keluarganya Henry Satrio. Yang hari ini tampil mewakili sebagai apa Ari? sebagai juru bicara Anies Baswedan. Gak, Itu atribusinya ya? gak, Ini makanya teman-teman ini kayak itu. gak. Kalau jubir itu Nah, lu kan ini- harus sama dengan. Jadi nanti mungkin ada beberapa yang saya memainkan peran juga sebagai Tapi udah ditulis. pengawat politik. Nggak apa-apa, itu kan tulis itu juga. Karena kalau semuanya atribusinya Anies Baswedan, kan itu jubir itu kan sama dengan. Nah kadang-kadang teman-teman media ini kan juga suka salah tuh. Dianggapnya jubir itu ajudan. Jadi suka nanya agenda juga. Repot juga. Nah terus kan, Ada yang nanya amplop juga. Itu saya dianggap karena Anda saking manunggalingnya sama Mas nah, Anies gitu. nah tapi kalau untuk beberapa perspektif, saya rasa cakep juga saya memainkan peran sebagai analis komunikasi Iya. politik. Juru bicara yang menganalisis komunikasi politik. Nah, gitu. Nah, gitulah. Itu ditulis lagi ya, analis Iya. komunikasi Bang, politik. saranku lu bermain seperti Bang Zulfan. Bang Zulfan ini kalau bola, dia pemain juga, pelatih juga, wasit juga, kadang-kadang supporter juga. Enggak, kita ini kan belajar dari Didit kan. Didit ini kan
jurnalis ya, Ya. orang dalam istana ya, Tuh. MC Confirm. juga ya. Yes, Itu MC semua. Busra. Boleh lah kita ini kan Content sama creator. seperti kawan baik kita Bang Luhut itu kan juga. Bang Luhut Binsar Panjaitan kan juga jabatannya banyak juga. Kawan Boleh juga. Kawan. Itu kawan, Bro. Itu Mas asimetrik sama bu kita, Bang. Siapa? Pak Luhut itu Ya, pasti lebih senang dianggap kawan. Oh iya. Ketimbang sebagai Lord kan dia kemarin udah protes. Siapa? Wah ini. Pak Luhut. Oh, podcaster agak lain ini. Kan Bang muncul dia agak lain. Gua di acara Detik waktu itu memperkenalkan Pak Luhut sebagai the real Toba Dream. Wih. Dreamnya orang-orang Toba. Kayak American Dream ya. Kayak mereka. Yang ketiga ada Bang Jansen Sittendown. Sekjen Partai Demokrat. Yang dengan Hari tegas ini- memuji artikel opini Rahlan Nasidik yang turun gunung. Iya. Nah, Rahlan ini udah di Menara Gading betul-betul udah di ini bos kehidupannya sangat sepi, Dan sunyi. kita udah tahu pesannya sekarang soal KSP Muldoko dan soal ini PK dan PK atau PDIP? ya, PK apa? ini PK Muldoko. Bang Jam. terus Ya ini ada yang baru nggak konsentrasi. teman diskusi Joni Allen Marbun ini kan Bang Zulfan baru cakap-cakap. Ayo kita dimulai aja Pak. Ya, apa cerita Bang? Lo pertanyaan yang jelas Soal dulu. PK ini, Gimana soal PK. responnya Bang? Iya. PK-nya Joni Bang Allen. Joni Allen ini ditolak MA akhirnya pemecatannya kan ditolak Bang. Begini, ada 2 PK sekarang di Mahkamah Agung itu, dan yang pertama sudah putus. Pertama itu soal PK pemecatan Pak Joni Allen Marbun. Itu dia. Jadi kembali ke belakang dulu, dasar dulu beliau itu dipecatkan karena ikut terlibat bahkan jadi inisiator KLB. Oh. Itu. Kemudian institusi partai memecat beliau. Kemudian pemecatan itu ya diajukan ke pengadilan untuk diuji. Dan sampai tingkat terakhir begitu ya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemecatannya itu sah. Artinya beliau memang ikut KLB yang tidak sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Gitu. Sehingga kemudian pemecatannya itu dibenarkan. Kalau mau dikaitkan dengan PK terkait kepengurusan yang sekarang ya, masih ada di Mahkamah Agung, putusan ini ya, bukti baru ini, fakta baru ini harusnya semakin memperkuat bahwa PK kepengurusan yang diajukan Muldoko itu ditolak. Tuh. Kalau kemarin kan yang mengaku-ngaku ketua umumnya Muldoko itu bukan kader Demokrat. Ini sekarang sekjennya pun sudah bukan kader Demokrat. Ya. Gitu. Jadi secara legal standing di PK kepengurusan itu kan mereka harus membuktikan Anda ini kader Demokrat apa tidak. Gitu. Kalau Muldoko memang sudah sejak dulu ya tidak pernah jadi kader Demokrat, jadi anggota Demokrat, bahkan jadi pengurus Partai Demokrat. Bahkan kalau kita ingin masuk ke bukti suratnya, seluruh kader partai di Indonesia ini kan namanya ada di SIPOL, di Sistem Informasi Partai Politik yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Negara, yaitu KPU. Nggak ada namanya di situ. Jadi harusnya dengan adanya bukti baru ini tadi ya, semakin memperkuat ya, kalau istilah saya itu 5.000% harusnya Mahkamah Agung menolak soal PK kepengurusan itu. Karena ketua umumnya bukan kader, sekjennya pun sekarang bukan kader. Ya, ya. Sedangkan Undang-Undang Parpol imperatif terang dan jelas mengatur kader itu haruslah anggota partai politik. Jangankan jadi ketua umum, jadi ketua ranting aja tingkat desa kelurahan, ya orang harus jadi kader Partai Demokrat. Itu makanya dalam banyak kesempatan saya katakan, jangankan jadi ketua umum begitu, jadi ketua ranting tingkat desa saja Pak Muldoko ini tidak penuh syarat, nggak bisa. Ya. Itu dia. Jadi sekaligus ya menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Menkumham menolak pengajuan ya permohonan SK kepengurusan Muldoko itu sudah tepat. Itu. Iya dong. Betul. Kan sudah tepat itu. Logikanya masuk. Harusnya tindak lanjut berikutnya adalah ya karena yang mereka persoalkan adalah soal kepengurusan yang ditolak oleh Menkumham itu dalam PK. Sekarang Mahkamah Agung dalam PK-nya ini memutuskan itu tidak beralasan, harus ditolak begitu. Dan lagian lucu juga kalau ditambah ini berarti sudah 17 kali. Grup itu diputus kalah oleh Mahkamah Agung dan institusi pengadilan di bawahnya.
Memang PK ini sekarang ke Mahkamah Agung yang lain kan enggak. Iya, iya. Jadi kan masih Mahkamah Agung yang sama nih. Ya. Itu. Jadi kalau akal sehatnya di situ. Jadi jangan dulu kita masuk ke soal apa namanya itu, kalau orang ingin maju capres misalnya, itu kan syaratnya pertama warga negara Indonesia. Kan itu dulu, harus punya KTP. Ya. Jangan dulu kita masuk misalnya ke minimum syaratnya S1, didukung oleh 20% dukungan partai politik atau gabungan partai politik dan lain-lain. Sama juga menjadi calon ketua umum di partai manapun. Itu makanya saya pribadi memuji tuh Bang Sandi tuh. Tadi kan kita lihat Bang Sandi itu menerima KTA dari P3. P3. Di luar soal beliau pindah-pindah partai itu soal lain lah. Tapi kan kita sekarang masuk ke soal bagaimananya cara orang menjadi anggota parpol. Yang dilakukan itu sudah benar. Itulah yang harusnya ditempuh. Kalau kita ingin masuk ke partai politik, ya ambil KTA aja. Dan rasanya bukan hanya di partai lama seperti Demokrat, P3, dan lain-lain ini. Termasuk kalau kita masuk ke partai baru pun, kalau kita ingin jadi ketuanya, yang ngurus kartu dulu dong. Jadi kader dulu. Bahkan dalam banyak kesempatan begitu, apa namanya itu, kalau di partai-partai tua seperti kami ini, untuk jadi ketua DPC saja itu harus sudah mengikuti beberapa pelatihan. Syaratnya nggak bisa hanya soal saya punya KTA. Ya. Kan lucu tuh. Kita misalnya caleg yang mendaftarkan kita ke KPU pusat itu kan ketua umum. Caleg diharuskan adalah anggota dan kader partai politik dengan memasukkan salah satunya itu syarat punya KTA gitu. Yang mendaftarkan kita bukan anggota parpol, kan lucu tuh, mana bisa? Oh iya, karena ketum dan sekjen itu Bang ya. Iya dong. Jadi ini hal-hal yang apa nih? Kalau istilah sepak bola itu elementer. Ini hal-hal yang prinsipal ini. Itu. Ini hal-hal yang prinsip. Jadi melalui kesempatan ini juga kami memohon ya kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung ya untuk kemudian menempatkan persoalan ini pada tempatnya sesuai hukum aja. Ya. Itu. Nanti coba dicek. Ya termasuk kalau bisa tanyakan kepada KPU gitulah dia. Ada nggak namanya Muldoko di Sipol? Udah pasti nggak ada. Itu. Kalau kemudian dia punya KTA Partai Demokrat, udah jelas palsu itu. Kan itu. Ini penting ini penting. No justice, no peace. Jadi jangan sampai kemudian kita memberikan pendidikan yang buruk kepada publik di luar sana begitu. Karena ada banyak anak muda kita juga ingin saya ingin berkeinginan masuk ke parpol begitu. Harus pakai cara yang benar. Kalau nggak ntar mereka ingin masuk ke parpol langsung jadi ketua umum pengennya gitu ya. Boleh Yang aja, boleh yang kedua aja. begini. Di Indonesia ini ya, proses hukum termasuk peradilan kita itu dalam tanda kutip itu masih menyisakan ruang gelap kadang. Itu. Untuk masuknya faktor-faktor non yuridis, faktor-faktor non hukum. Apalagi kemudian dalam proses peradilan di Indonesia ini tidak semua tingkatannya itu terbuka untuk umum. Kalau PN terbuka untuk umum. Banding sekarang dalam beberapa kasus yang populer, khususnya terbuka. PT DKI, mereka juga memilih beberapa kasus terbuka untuk umum. Tapi kasasi dan PK itu hampir jarang terbuka untuk umum. Itu tiba-tiba saja putus. Sama seperti misalnya seperti PK Pak Jam ini tadi soal pemecatan ini kan tiba-tiba aja itu putus. Sedangkan dalam sistem penegakan hukum proses peradilan kita itu dalam tanda kutip sekali lagi ya itu sering masih menyisakan ruang gelap. Untuk itu makanya persoalan begini kita tarik ke publik. Itu. Jadi ya biar akal sehat publik juga ikut bermain walaupun sistem hukum kita beda dengan di Amerika. Kalau di Amerika kita inilah pemutusnya juri itu kan rakyat. Kalau kita di sini kebetulan hakim itu sekaligus yang mengatur jalannya persidangan sekaligus pemutus. Kalau dalam sistem common law di Amerika, hakim itu hanya pengatur jalannya persidangan. Pemutus itu ya para juri itu tadi. Yang itu bahkan bukan sarjana hukum, orang biasa. Orang biasa dia. Itu kewajiban warga negara kan di sana kan. Iya, kewajiban warga negara. Kayak waktu Nah, itu, artinya Bang, kalau ini udah ke 16 kali ditolak ya berarti ya? Kalau tambah ini mungkin ke 17 kali. Ke nih. 17 Secara kali ya? keseluruhan ya. Rangkaiannya Iya, ya. rangkaian, ya. Artinya kan nggak perlu khawatir lagi kan tentang adanya PK ini karena presiden penolakannya udah banyak. Tapi kalau kita lihat Bang belakangan ini, Twitter kan ramai juga nih. Haji Denny punya tweet gitu kan. Selain memberikan spill soal putusan MK, ada insinuasi untuk impeachment gitu ya. Soal cawe-cawe presiden.
ini juga dikaitkan dengan bargaining soal PK. Itu makanya Pak aku Muldoko. katakan tadi, Ini seberapa penegakan benar itu, Bang? hukum dan proses peradilan kita ini kadang masih dalam tanda kutip menyisakan ruang gelap begitu. Sering juga lahir putusan-putusan yang memang anomali. Contohnya misalnya seperti permohonan Kang Mas Agus Jabo, ini kawan baik. Itu yang Partai Prima di Jakarta Pengadilan Pusat. Negeri Jakarta Itu Pusat. sidangnya itu terbuka untuk umum loh. Tiba-tiba si tingkat pengadilan negeri memutuskan pemilu ditunda. Untung proses hukumnya itu masih di level PN. Ada tingkatan berikutnya namanya banding yang bisa mengubah putusan itu. Karena putusan pengadilan itu hanya bisa diubah oleh putusan pengadilan berikutnya. Itu makanya kenapa kemudian di tingkat PK dan kasus apapun di Mahkamah Konstitusi, orang lebih baik teriak dulu. Karena kalau bukan termasuk di MK. MK, ya. Karena kalau sudah putus, Final and Nggak binding. bisa diapa-apain. final mengikat nggak bisa lagi. Itu. Tetapi kalau seperti di PN kemarin, pasca putus, akal sehat publik itu mengatakan nggak benar itu putusan. Belum lagi para ahli hukum mengatakan pengadilan itu punya kompetensi absolutnya masing-masing. Itu. Soal ini bukan kompetensinya pengadilan negeri. Paling jauh itu harusnya pengadilan tata usaha negara begitu. Ini sudah menyalahi kompetensi nih putusan ini. Masih ada upaya hukumnya banding. Pendek. Tinggal kalau dari Jakarta Pusat tuh ya di daerah Senen ke belakang sana dia pindah ke Cempaka Putih, pengadilan tingginya tuh. Langsung diubah begitu dia. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi dan PK kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan Haji Deni begitu. Saya juga pada kesempatan ingin terima kasih kepada Haji Deni, Profesor Deni Indrayana. Saya kebetulan besok pagi jam 9.30 sudah dipanggil Mahkamah Konstitusi hadir dalam sidang putusan di MK. Saya kebetulan pihak terkait di soal terbuka vs tertutup itu. Dan standing saya, posisi saya, karena saya tidak ingin tercatat salah dalam sejarah begitu, saya tetap di posisi terbuka. Walaupun kalau tertutup itu namanya kita sudah lama jadi elit partai, menguntungkan kita. Orang nomor kita nomor di atas, bukan nomor sepatu di bawah begitu. Ini kan soal nilai-nilai kan. Politik ini soal nilai-nilai. Soal setiap pribadi itu ya tentu tidak ingin tercatat salah dalam sejarah. Termasuk seperti Haji Deni. Rasanya publik juga kan sudah tahu kalau beliau nyalek di Kalsel begitu. Nomor urut 1 itu. Malahan kalau putusan itu tertutup, duduk manis sudah dia nggak perlu kampanye. Iya. Itu. Karena semua suara itu, walaupun suaranya nanti sedikit, ya akan dia yang mendapatkan kan begitu kan. Untuk kemudian mewakili dapilnya itu ke DPR. Artinya Haji Deni itu tweet-tweetnya itu mitigasi ya, Bang. Supaya untuk memitigasi sesuatu yang mungkin tidak diinginkan terjadi di putusan-putusan pengadilan. Payung sebelum hujan kan. Khususnya soal Muldoko. Khususnya di misalnya seperti inilah. Khususnya di wilayah-wilayah yang vonisnya itu memang final mengikat. Nggak ada lagi upaya hukum. MK itu kalau sudah memutuskan sama seperti misalnya soal perpanjangan masa jabatan KPK. Kalau kita ingin masuk hukumnya sedikit, ya udah diputuskan. Kita mau upaya hukum kemana? Tiba-tiba pemerintah pun mengikuti putusan itu. Padahal kalau kita dulu belajar hukum ya di semester awal, ya, jelas itu dikatakan. Soal angka, umur, masa jabatan ini tidak pernah punya problem konstitusionalitas. Ini murni kesepakatan presiden dengan DPR selaku pembuat undang-undang. Itu. Kan yang dipersoalkan itu harusnya 5 tahun ini masa jabatan MK. Kok kau dulu daftar mau? Orang 4 tahun kok. Dan di mana-mana nggak pernah ini angka, umur, masa jabatan ini tidak pernah punya problem konstitusionalitas. Kan ini bukan norma. Ini kesepakatan pembuat undang-undang dengan presiden. Sama seperti misalnya soal nikah. Di BW itu diatur, Wetbook itu. Usia dewasa itu 21 tahun. Di Undang-Undang Perkawinan diatur. 19 tahun sekarang orang boleh kawin. Itu. Kemudian di Undang-Undang Anak diatur, 18 tahun ke bawah itu anak. Ini kesepakatan pembuat undang-undang nih. Nggak pernah punya problem konstitusionalitas ini. Apalagi soal masa jabatan. Misalnya masa jabatan Komisi Penyiaran Publik dibuatlah misalnya di situ sama DPR 3 tahun. Tiba-tiba kau daftar lah. Sadar kau kan? Tiba-tiba kau datang pergi ke MK. Harusnya kami 5 tahun. Seperti jabatan yang lain. Tapi sudah putus. Iya. Kalau sejak awal misalnya kasus itu kita tahu, ya
pasti menurut saya banyak ya yuris-yuris kita begitu ya, Mr. Inrechten kita di Indonesia ini ya, kalau pakai istilah Belanda begitu, sarjana-sarjana hukum kita yang akan menyampaikan pendapatnya ke publik. Atau kalau misalnya sudah masuk keputusan begini, ada namanya amicus curiae. Ini kan sekarang banyak yang mengirim ke sana. Pendapat hukum publik namun di ahli hukum begitulah. Nah, harusnya ideal begini. Karena proses peradilan itu akal sehat. Itu makanya kita meminta selalu jangan sampai kemudian ya proses hukum itu digunakan untuk tujuan melanggengkan kekuasaan itu. Oke. Itu yang pernah terakhir dari aku ingin katakan, dulu waktu kita belajar hukum tata negara klasik ada namanya Profesor Hamid Atamimi. Ini penting aku sampaikan. Jadi beliau mengatakan ada yang disebut sebagai constitutional dictatorship. Ketika penelitian atau disertasi beliau itu dulu beliau tulis, dia pakai instrumen kepres dulu. Instrumen kepres. Jadi menabrak nilai-nilai bernegara untuk tujuan kekuasaan. Beliau mengatakan di situ tesisnya itu adalah constitutional dictatorship. Kalau aku pribadi selaku sarjana hukum melihat arahnya ke sana ini sekarang. Tetapi instrumennya melalui putusan pengadilan. Kalau sudah putusan pengadilan itu salah sekalipun, apalagi final dan mengikat, kita mau apa? Itu makanya di negara luar tuh, apalagi seperti Mahkamah Konstitusi ini, posisi mereka itu negarawan. Kita panggil yang mulia. Yang mulia, yang panggilannya itu. Nggak boleh ada nama lain. Karena presiden boleh salah, eksekutif, legislatif boleh salah, ya, yudikatif tidak boleh salah. Itulah yang meluruskan saf kita. Nah, kalau Profesor Hamid Atamimi ketika itu mengatakan instrumennya itu pakai kepres, itu dilapis di situ, legal semuanya. Ada produk hukumnya, sumber hukum positifnya ada ini. Kalau kata Richard Ramli pakai kepret. Itu dia. Tetapi ini sekali lagi karena ini negara-negara kita, institusi pengadilan kita begitu, hukum-hukum kita, ini tugas kita bersama lah. Nah itu kalau yang surat-surat itu nanti MK bisa merubah Surat-surat yang mana? yang surat-surat yang masuk dari para ahli hukum seharusnya begini gitu yang tadi yang dibilang itu. Maunya bilang itu kemudian memang bisa berimplikasi kalau perubahan. pakai hukum acara persidangan begitu, jangankan surat itu, ahli yang dihadirkan ke persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sekalipun itu bisa diabaikan hakim, apalagi sekedar surat begitu, itu dia. Jadi tetapi itu kan bagian dari pendapat publik kan, yang kebetulan dia sarjana hukum. Tapi nggak akan mengubah keputusan nantinya, atau bisa? Syukur-syukur ya pendapat mereka itu diterima. Itu makanya aku katakan yang lebih jauh dari itu, Torik ini misalnya kita buat ahli pers. Kemudian disidangkanlah misalnya si Budi itu atau si Ari di pengadilan. Kita hadirkanlah ini aku lawyer. Ahli punya buku menyampaikan keterangan di bawah sumpah, bisa seluruh keterangannya ini diabaikan oleh hakim dalam mengambil keputusan misalnya untuk membebaskan atau menghukum si Budi begitu. Tapi narasi soal penyegalan masih on nggak Bang? Dengan apa yang indikasi yang udah terlihat dari Joni Allen Marbun punya putusan ini? Kalau itu kan nggak ada kaitannya dengan sertifikat hak milik Demokrat, kepemilikan Demokrat. Gitu loh. Enggak, tapi kan ada indikasi ya Bang bilang tadi, KLB-nya nggak sah. Gitu. Yang fokus kami sekarang ini soal PK, kepengurusan yang diajukan Muldoko. Itu makanya sering saya katakan, termasuk kemarin ke teman-teman Nasdem, memang berat sekali kita ngusung koalisi perubahan ini. Termasuk soal tekanannya dan lain-lain begitulah. Tapi kalau teman-teman Nasdem itu hanya individu kadernya yang diambil, kalau kami Partai Demokrat ini, rumah kami yang mau diambil. Ini udah jauh. Ini dia, udah rumahnya yang mau diambil. Itu makanya kalau dikaitkan ke soal PT 20%, ya, kalau dalam tanda kutip diarahkan ke diksi penjagalan tadi, ya ini. Karena kalau rumah ini diambil, maka 54 kursi, ya 9, sekian persen suara kursi DPR Demokrat itu yang melengkapi kebutuhan minimum 20%, koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan, langsung hilang. Itu kaitannya dengan itu soal syarat kan. Nah Bang, ini rumah mau diambil Bang.
Kekhawatiran, kemudian juga Apakah itu problem penjagalan yang menjadikan koalisi perubahan ini mengalami ujian yang begitu banyak gitu? ya termasuk kalau kita lihat boleh artikelnya Pak Syaroni, Bang Syaroni boleh nggak dimunculkan nih? Ya kemarin ada indikasi Bang Jansen DKK nih kayaknya agak push tipis-tipis nih. Nah, gitu. Termasuk kemarin Bang Rahlan Nasidik juga bikin tulisan opini di Tempo ya. Ini nih. Iya, paragrafnya saya bacakan ya. Tulisannya Bang Rahlan yang dipuji oleh Jansen Sitindaun. Anies Rashid Baswedan perlu segera diingatkan bahwa tidak menyegerakan deklarasi sama saja dengan menyambut kekalahan yang sedang mengetuk pintu. Sebaliknya, menyegerakan deklarasi adalah undangan pada rakyat untuk bergabung dengan gerakan perubahan. Dus, undangan bagi kemenangan. Nah, itu tulisannya Rahlan Nasidik. Ya, ini kan problemnya kalau saya lihat, ini konteksnya apa? Anies nih. Anies. Aneh, langsung Kalau kita to the bicara point. Anies ini kan disandera oleh 3 partai ini. Ya kan? Itu pertama. Apa? Artinya Anies diberi kebebasan untuk menentukan siapa cawapresnya. Cawapresnya, betul. Tetapi kembali lagi harus konsultasi juga, harus bicara juga. Ketika misalnya memutuskan, oh udah Anies mengatakan wakil saya AHY, harus bicara juga dengan pimpinan PKS, dengan Nasdem. PKS, bicara lagi dengan Nasdem, iya kan? Kita tahu lah main-main seperti ini. Kita ini bukan anak kecil dalam politik. Sandra Ya kan? itu Bang ya, berarti Ada yang namanya laten, ada yang namanya Manifest. manifest. Ya. Yang manifest Anies itu dikasih otoritas untuk menentukan Cawapres. siapa cawapresnya. Yang latennya sebenarnya kita yang menentukan. Ini pimpinan-pimpinan partai ini. Akhirnya kan ini Anies juga gamang, ya. Sehingga Anies ketika saya lihat di ILC ya, bersama dengan Karni Ilyas, ketika dia tanya, jadi siapa ini Anda yang selera Anda untuk cawapres ini? Saya nggak mau bicara orang, saya bicara kriteria aja. Kan gampang lagi. Gitu loh. Tapi betul itu. Ya betul memang, tapi kan maksudnya situasi sekarang ini jangan, dari dulu kan kriteria terus kan. Nah, tambah lama tambah kriterianya itu kan, tambah menyesatkan. Nah, jadi maksud saya bahwa kalau memang Anies itu punya otoritas untuk menentukan siapa, saya sudah dari dulu saya katakan, saya paling setuju kalau Anies itu memang betul-betul bisa maju sebagai capres, ya wakilnya AHY. Saya konsisten itu. Ya. Udahlah, lupakan itu mengharapkan. Misalnya, ini kan lucu-lucu aja. Nasdem mengusulkan Khofifah, Yeni Wahid. Iya kan? Itu. Nah ini kan dua-duanya nggak jelas ini, nggak punya partai. Dan NU tapi Bang, masalahnya kan NU. Nanti dulu NU itu banyak. Harusnya. Nah, kalau kita bicara NU itu banyak kan. Nah jadi kalau kita bicara survei, AHY lebih menonjol surveinya sebagai cawapres. Kan itu dulu. Ketua umum partai pula. Ketua umum partai. Dan untuk threshold selesai. Ya, itu. Nah, kemudian kalau kita bicara Khofifah ini masih banyak pertimbangan. Ya kan, sebagai gubernur harus minta dulu izin presiden. Ya kan, presiden setuju apa tidak, gitu kan. Macam-macam lah pertimbangan etika lah itu di dalam birokrasi kita kan. Gitu. Nah, siapa lagi? Yeni. Ya Yeni sekarang partainya PSI. Bukan suaminya. Enggak, dia juga Mas Faris. ya oke lah ya. Tapi kan kalau kita lihat dari sini kan semakin kecil lagi kemungkinannya. Nah jadi saya betul itu dari bukan 6 bulan dong, Bud. Lo lupa aja udah setahun itu kita ngomong di Kopi Bangi itu. Oh, abang aja udah di kartu merah udah 6 bulan ya Bang? Oh iya dong. Saya bilang kalau Anies Sebut pula ini lagi bersama orang AHY sapu bersih Sumatera kecuali imbang di Palembang, kalah Lampung. di Lampung. Iya kan? Nah oke, Jawa Tengah kalah, tapi Jawa Barat sapu bersih. Jawa Timur juga bisa menang. Kalau untuk Indonesia Timur ke sana saya yakin bisa menang. Nah itu kita ngomong seperti itu. Tapi waktu itu sebelum ada antitesis. Nah, kan? Setelah ada antitesis ini lain lagi persoalannya. Apa lagi itu, Pak? Nah artinya begini, perkembangan kan itu menunjukkan bahwa setelah ada terbentuk koalisi, saya kan selalu mengatakan dalam konteks Nasdem, ini sebenarnya begini ya, kalau soal Demokrat sama PKS mencalonkan Anies Pak Jokowi atau pemerintah ini, atau koalisi pemerintah ini nggak ada masalah.
Ini persoalannya yang Gimana? kalau Demokrat dan PKS yang mendeklarasikan Anies pertama sebagai calon presiden, itu kan nggak ada problem dalam koalisi pemerintah, iya kan? Termasuk presiden sendiri. Nah, tetapi kan ini yang mencalonkan Anies ini sebagai calon presiden ini kan anggota koalisi pemerintah, yaitu Nasdem, kan gitu. Nah, ini kan menjadi satu problem posisi Nasdemnya. Bagaimana berhadapan dengan teman-teman koalisi dan termasuk di sini ada presidennya gitu loh. Makanya saya bilang Nasdem ini sebenarnya terjun bebas. Ya, terjun bebas nggak pakai parasut, nyangkut di pohon-pohon, jadi dia punya tali itu semrawur ke sana kemari. Bagaimana menyelesaikannya? Bang. Sibuk sendiri. Tapi Bang. sebetulnya kan nggak apa-apa bang. Itu Loh. kan ritual 5 tahunan itu. Loh, bukan. Biasa aja maksudnya. Harusnya konsisten. Datang sama Pak Jokowi, Bang Surya kan udah datang ke Pak Jokowi. Nah. Membawa Sandiaga Uno, siapa? Ganjar sebagai capres, Anies sebagai cawapres. Kan Oh gitu ya? Udah. Kemudian Kata siapa tuh bang? Surya Paloh ngomong sama saya. Oh. Iya dong. Akhir tahun lalu itu bang. Udah berapa kali saya expose itu kan. Nah, kemudian saya tanya, bagaimana sikap presiden bang, Pak Jokowi? Pak Jokowi bilang kalau Ganjar sih nggak ada masalah. Kalau Anies kurang berkenan. Padahal wapres. Kan gitu. Nah, artinya kan sebagai koalisi, ya, sebagai koalisi pemerintah ini kan berpikir bagaimana caranya. Kan harus dihitung-hitung. Pertama dihitung apakah keluar dulu kita dari koalisi ini menyatakan kalau gitu Pak permisi kami keluar dari koalisi ini, ya kan? Kita berbeda dalam soal siapa calon capresnya. Kami akan mencalonkan ini, gitu kan? Itu jadi gentleman aja, jangan sembunyi-sembunyi. Jangan dibilang begini. Setelah mendeklarasikan Anies lalu dikatakan kita ini mencapreskan Anies ya, tetapi kita tetap bersama Pak Jokowi sampai 2024. Nggak salah juga, nggak salah. Tetapi kan dalam politik nggak boleh seperti itu dong. Oh, sehingga orang bilang ini 2 kaki. Ya kan? Main 1 kaki aja, firm. Gua gabung sama PKS yang oposisi, gabung sama Demokrat yang oposisi, saya total juga oposisi. Bang izin bang, kita agak turun 1 oktav sedikit, Nah. ya kan? Kondisi terkini mengenai internal koalisi. Kita lihat tadi Bang Roni mengatakan nih kayaknya Bang Jansen kawan-kawan ini agak-agak tekan-tekan nih, agak memaksakan AHY gitu misalnya. Kemudian kalau kita lihat postulatnya Bang Rahlan kemarin ya di apa namanya di majalah Tempo gitu ya di opini ya Anies harus segera mendeklarasikan kalau mau tidak kalah, kalau mau menang. Ya artinya gini, Apa yang Abang baca dari relasi antara partai-partai koalisi Mas Anies? ya sebenarnya kan kawan-kawan koalisi terutama Demokrat ini kan udah capek menunggu. Sudah capek juga kok masih main-main sementara kondisi sudah seperti ini. Yang main-main siapa, Bang? Kenapa? Ya Nasdem. Ya, kenapa nggak terus terang? Gitu loh. Ini kan semua main-main seperti ini. Internal Terus terang soal apa, Apa, ya Bang? ya soal cawapres ini dong. Ya. Bilang saja, oh kami nggak mau AHY ngomong. Jadi jelas, ya kan? Jangan nggak mau tapi diam-diam. Tapi masih masuk salah satu nominasi gitu-gitu masih- ya. Ini kan nominasi nomor 3 lagi. Nah, Oh ini jadi yang maksudnya saya langkah Partai jadi Demokrat ini itu sama saja orang bilang kemarin itu kan, ini siapa Adi Praditno mengatakan Prabowo mau mau PKB tidak mau Caimin. Nah ini gitu juga, Nasdem mau mau. Demokrat, Nggak mau AHY. tapi nggak mau AHY. Yang lucunya bukan Anies yang nggak mau, Nasdem yang nggak mau. Itu kan beberapa kali Wakil Ketua Umum Nasdem, kemudian beberapa petinggi Nasdem, Gus Coy juga ngomong, itu seolah-olah menghindar dari nama AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Kan gitu yang kita baca. Nah ini apa sih? Kamu nih berkawan, berkoalisi, atau kami mau jadi alat aja nanti dulu. Suara kalian juga tidak lebih hebat dari kami, kan ya? Ketokohan kalian juga tidak lebih hebat ketokohan dari kami, kan Demokrat akhirnya kan Iya. ini bicara kan banyak hal yang dipertimbangkan gitu loh. Nah ini kan jangan merasa bahwa wah kita yang menentukan karena Anies ini kader kita. Ya kamu kan kamu cuma 9,6%, perlu suara lain. Jadi gitu. wajar ya Bang, Demokrat agak quote unquote tadi seperti bahasa Bang Roni menekan Ya. Mas Anies untuk segera Ya, mendeklarasikan. sangat wajar. Sehingga Demokrat sekarang kan sedikit
ya kita lihat ya coba di pressure dikit lah. Nah udah Sekjen Demokrat ketemu dengan Sekjen PDIP. Artinya Itu bagian dari kita poco-poco tidak dan mengatakan bahwa itu akan terjadi koalisi atau jalan bersama, tapi paling tidak itu kasih tanda-tanda kepada gestur lah Bang. Nasdem. Kita juga bisa begini loh. Kalau lo macam-macam, kita nggak susah-susah banget. Oh jadi abang lihat Jadi nggak serius-serius amat tuh ya? Ya paling aman itu PKS dalam koalisi ini, dalam perjalanannya nanti. PKS yang paling aman dengan Demokrat. Demokrat sekarang ke PDIP nggak sulit, kemudian ke Gerindra tidak sulit, PKS ya ke PDIP sulit, tetapi tidak sulit ke sana. Nasdem ini mau kemana? Itu persoalannya. Nasdem ini mau kemana? Ya kan? Ya. Ya maaf aja dengan banyak kasus-kasus yang terjadi juga ini menjadi problem. Memang betul bahwa seperti Bung Jansen bilang tadi, kami yang mau diambil rumahnya, tapi mengambil rumah ini banyak dukungan masyarakat. Ya itu. Ini kan dalam konteks sistem kepemimpinan, apakah kita demokrasis atau otoriter atau apa itu lain. Kalau ini kan kasus hukum, ini kan dianggap walaupun hanya personal, tapi efeknya luar biasa. Ya, efeknya luar biasa bagi Nasdem gitu. Nah, jadi apa saran saya? Sudahlah. Kalau memang solid ini koalisi ya, Demokrat, PKS dan Nasdem, dalam bulan ini umumkan aja. Ya kan? Nah, kita kan sudah banyak pertimbangan-pertimbangan, apalagi yang mau ditimbang? Ya kan? Nah itu pertanyaan selanjutnya itu ke Bang Hensan itu. Apalagi yang ditimbang nih Bang sekarang ini? Belum ada. Nah ini banyak hal nih, dari tadi saya ingin bicara. Yang pertama tentang tadi ya Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, menurut saya nggak ada yang salah tuh. Kan nggak pernah ada perjanjian bahwa koalisi itu deadline-nya kapan. Dan menurut saya Surya Paloh sudah menyampaikan Ada dong, bahwa sampai 2024. ya. oh iya, Ada, dia kan ada. sudah menjanjikan tetap bersama Pak Jokowi sampai 2024. Kalau tentang kemudian mengusulkan Anies Baswedan, itu kan hanya ritual politik saja, yang harusnya juga dihormati oleh siapapun itu. Kalau menurut Ya saya. tapi kan Pak Jokowi juga punya hak. Kita kan berkawan. Kalau jalan lain, saya jalan lain ya boleh juga. Loh iya, Nah, karena gitu. berkawan harusnya kan saling mengerti. Kalau kita berkawan kan sama-sama mengerti, ya sudahlah, oke. Lo ambil jalur itu, gua ambil jalur ini, ya udah lo mau masih bantu gue, oke. Yang paling banyak berpisah itu karena berkawan, Bang. Bung. Nah ini Kan? ini kita ambil yang positif. Seperti abang dengan Bang Joni lah. Oh ya positif, nggak ada masalah. Nah terus yang kedua, Mas Anies ini kan harus menghadapi 2 pertandingan. Pertandingan pertama adalah sebelum pertandingan. Pertandingan kedua pada saat pertandingan itu dimulai. Nah beratnya justru pertandingan yang sebelum pertandingan, yang masa-masa saat ini. Ya tadi Bang Jansen udah cerita, Bang Zulfan juga udah cerita. Nah, hal ini nih ditempuh nih oleh Anies Baswedan. Supaya apa? Supaya kemudian perjuangan pertama ini adalah dia bisa masuk ke pertandingan yang pertandingan sesungguhnya. Beratnya nih di sini nih. Dijaga nih. Supaya pada saat pertandingan nih kalau bisa nggak ada nih dia. Nah ini dia berjuang untuk itu. Anies Baswedan itu kan people champion ya. Kenapa saya katakan people champion? Kalau dari 3 besar itu kan dua-duanya pejabat. Prabowo itu menteri, Ganjar itu gubernur. Yang rakyat ini cuma Anies nih. Makanya sebagai people champion, konsisten di nomor 3 juga nggak apa-apa. Karena masih ada swing voters misalnya, yang dipertimbangkan nantinya. Sehingga kalau dihitung sebetulnya masih kompetitif nih semua. Swing voters menyebabkan Anies Baswedan sebagai people champion bisa dan berani bertanding melawan para penguasa. Kan dua-duanya penguasa ini. Coba, kenapa saya katakan penguasa? Mas Ganjar itu waktu diumumkan, dideklarasikan, itu ada presiden ke-5, ada presiden ke-7, ada ketua DPR-nya, enak sekali. Pak Prabowo begitu juga mungkin tuh, sebagai menteri kan. Kolega-kolega lainnya juga ada yang menteri. Nah sebagai people champion, maka Anies Baswedan harus menghadapi itu semua.
Demi apa? Deklarasi Demi- Anies ada 3 menteri juga, Pak. Demi rakyat. Ada 3 menteri dong deklarasi Ada Ibu Anies. Siti Nurbaya, ada Pak Joni, dan Ada ada... Tapi dia sebagai rakyat. Karena Oh, tidak iya. lagi menjabat. Nah, jadi dengan hal-hal seperti itu, kemudian menjadi pusat perhatian nih Anies Baswedan. Siapa kira-kira nih pasangannya? Si cawapresnya itu. Makanya tadi secara tidak sengaja, Bang Julfan juga meminta buru-buru tuh. Segeralah dideklarasikan. Iya. Nah, kalau kata Mas Anies kan, ini makanya nih gue kadang-kadang bisa dari analis juga. Iya. Kalau kata Mas Anies, dia sudah punya tuh, ada 1 nama di kantongnya. Tapi dia belum mengumumkan karena menunggu efek kejut. Kalau bahasa saya sih menunggu hari baik lah. Waktu yang baik, hari yang baik. Istiqoroh dulu, istiqoroh. Nah, kapan itu? Tergantung Mas Anies. Nah, siapa namanya? Itu ada di kantong Mas Anies juga. Kapan itu, bulan ini atau enggak? Karena kan ada deadline ya dari Partai Demokrat. Iya. Kalau enggak bulan ini, yang sudah setengah bulan ini jalan bulan Juni ini, Iya. Demokrat akan evaluasi lagi. Bahasanya Bang Rahlan, Anies Rashid Baswedan perlu segera diingatkan bahwa tidak menyegerakan deklarasi sama saja dengan menyambut kekalahan yang sedang mengetuk Mengetuk di depan. pintu. Keren banget emang. Menunggu Indah hari betul baik banget. dan waktu yang baik. Dia terus puji abangnya tuh. Ya, belum ada tapi keluh-keluhnya kapan gitu. Kira-kira Menunggu hari baik. menunggu hari baik. Gimana Bang Yan? Masih menunggu hari baik. Ini aku Sementara pen- Demokrat sudah mau Kenapa Mas evaluasi. Anies perlu menyegerakan deklarasi Persis. Jadi untuk tidak kalah? soal ini penting juga biar terang benerang begitu. Syukur-syukur ditulis oleh detik.com kan gitu Oke, ya. oke. Tulis-tulis. Oh, mesti begitu ya? Iya. Kalau gitu tadi saya juga. Udah pasti. Udah, People champion kan? People Udah. champion. Udah. Ah, itu. We are the champion, people champion. Nah, gitu udah. Jadi yang pertama tuh posisi sikap Demokrat tidak berubah ya, masih sama seperti yang disampaikan oleh Ketua Bapilu kami Bang Andi Arifidi. Jadi kami meminta kepada Mas Anies Baswedan ya untuk menyampaikan siapa calon wakil presidennya ya paling lama bulan Juni ini. Itu tetap tuh karena itu sudah disampaikan tuh, udah ada di ruang publik begitu. Itu ultimatum, Yang Bang. kedua, makna evaluasi di sini jangan dianggap ancaman ya. Itu. Harus diingat Partai Demokrat ini adalah pendiri koalisi ini, owner dari koalisi ini. Dan kami membentuk koalisi ini secara sadar, bukan ada paksaan dari pihak manapun. Jadi terbentuknya koalisi ini adalah persis sebagaimana bunyi amanat konstitusi. Capres, cawapres itu diajukan oleh partai politik begitu. Jadi ini murni ya koalisi yang kami bentuk atas kesadaran Partai Demokrat sendiri beserta 2 kawan kami yang lain tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jadi jangan dimaknai kemudian Partai Demokrat karena memberikan evaluasi ini ingin loncat dari perahu ini enggak. Nah, di banyak kesempatan Ketua Umum kami Mas AHY itu terang benderang menyampaikan sekuat tenaga kita ya kita akan berusaha melayarkan koalisi ini. Itu dia. Ya sampai ke pelabuhan yang mau kita tuju. Itu posisinya. Kemudian yang ketiga, ini untuk menjawab juga teman-teman Nasdem. Karena dalam beberapa debat kemarin tuh teman-teman Nasdem mengatakan kan udah ada piagam koalisi Partai Demokrat. Kok kalian nggak patuh dengan itu? Jadi coba nanti teman-teman untuk publik juga. Karena ini soal publik politik ini. Itu ini bukan soal rumah tangga artis saja jadi publik apalagi politik begitu. Ini kan soal kepentingan publik. Jadi coba nanti baca ya, ini dia piagam ini. Ini kan piagam ini Ada tanda tangannya, Bang ya? sangat terkenal itu. Di poin 4 dikatakan ini piagam ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem ya Haji Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Haji Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Haji Ahmad Saiku, sesuai ditulis di nomor 4 dikatakan bahwa ya dalam waktu yang tidak terlalu lama itu KPP ya Koalisi Perubahan dan Persatuan akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Itu kapan itu? Tanggal berapa? Jadi ini tanggal 14 Februari 2023. Februari, Jadi ya? dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Itu makanya
Udah berapa bulan? Semangat dari koalisi perubahan ini bukan semangat last minute. Oh. Nah, semangatnya ini adalah semangat jauh-jauh hari. Tapi kenapa nggak Itu. dipatenkan aja tidak terlalu lamanya Jadi- sampai apa itu kan juga Jadi- karet juga bang. Nah, Jadi, itu ntar gue jawab tuh. Evaluasinya ini ya, evaluasi Partai Demokrat pada persoalan ini sesuai dengan poin 4 adalah evaluasi terhadap strategi teman-teman kami yang lain yang ingin last minute. Oke. Itu. Yang keempat kami ingin menyampaikan begini. Apa namanya? Apapun faktanya per hari ini ya, di survei itu posisi Mas Anies Baswedan nomor 3. Itu makanya dalam banyak diskusi kami di Partai Demokrat, termasuk ketika Mas Anies Baswedan kemarin ke Pacitan ini sudah disampaikan, untuk menang ini kita butuh jalan ilmiah. Nggak bisa kemudian kita berharap ada unforced error dari satu atau dua lawan kita di seberang sana, kalau istilah tenis itu. Dia buat kesalahan, kemudian kita dapat dampaknya gitu dia. Tidak bisa, itu harus kita jauhkan. Tapi kalau nanti di tengah jalan ada yang buat unforced error di sebelah sana, dampaknya ke kita ya nggak bisa juga kita hindari kan begitu. Tapi untuk menang ini butuh jalan ilmiah. Itu makanya kemarin kita katakan kalau lebih cepat kemudian calon wakil presiden ini diumumkan, karena toh namanya tinggal 10 nama ini aja kok. Sejak 2 tahun lalu nggak kemana-mana ini. Itu makanya kami tidak terlalu setuju dengan kata-kata kejutan. Mau kejutan apa? Memang ada calon wakil presiden dari luar negeri yang nggak pernah kita kenal nanti. Ini kok 2 tahun ini nama itu 10 sampai 15 nama-nama ini aja yang mutar-mutar nih itu. Jadi itu yang kita katakan, kalau kemudian nama calon wakil presiden ini sudah kita ketahui sejak jauh-jauh hari ya, ini 3 partai ini bisa langsung konsolidasi nih. Iya. 3 partai ini bisa dibayangkan. Demokrat hari ini hampir punya 2.000 anggota DPR. Nasdem juga begitu, PKS juga begitu. Kalau ini dikonsolidasikan, kita sudah langsung punya 5.000 anggota DPR. Kalau cepat. Kalau wajah capres, cawapres kita itu dipasang di seluruh Indonesia, ini kan jalan ilmiah. Ya, syukur-syukur nanti itu bisa mengejar yang hari ini kita posisi nomor 3 itu, gapnya itu bisa kita potong begitu dengan yang nomor 2 dan 1 sekarang. Dan di banyak riset di dunia begitu, termasuk di negara demokrasi yang paling maju seperti Amerika, idealnya itu memang kampanye 6 bulan. Atas dasar itu, walaupun dalam hukum positif kita hari ini, Oktober dia daftar, pemeriksa kesehatan November baru running, 72 hari. Itu makanya kami masuk, pokoknya bulan Juni, Juli, Agustus, itu paling lama calon wakil presiden ini harus sudah diumumkan. Efeknya emang sebesar apa, Bang? Iya. Itulah yang kita hitung. Katanya Bang Rahlan di ambang kekalahan, Jadi begini. di pintu kekalahan Jadi kalau tidak begini, segera. itu makanya kami keluar istilah kami itu time is money. Jangan sampai kita sudah tidak punya money, tidak punya uang, tidak punya punya waktu. modal, ya, karena kita di luar kekuasaan tentu tidak sekaya tim yang lain. Harta berharga kita satu-satunya waktu ini kita buang-buang percuma lagi. Oh. Kan begitu dia. Ah, itu makanya kita dorong, apalagi semangatnya memang, semangat koalisi perubahan ini di piagamnya itu di poin 4 adalah bukan semangat strategi last minute, tapi strategi jauh-jauh hari. Termasuk hari ini kita cukup punya banyak banyak tantangan yang datang dari luar kita nih. Tiap-tiap partai kan hari ini masing-masing didatangi dengan tantangannya masing-masing. Gangguannya masing-masing. Kalau 3 partai ini sudah bersatu, sudah senyawa begitu, bergerak bersama-sama, ibarat strategi bola Italia, back udah 3. Udah 3-5-2 nih. Pokoknya kalau kau disakiti, karena kita sudah satu kesatuan begitu, kita bareng. Kemudian terakhir dari aku sebelum pindah begitu, teman-teman Nasdem juga mengatakan, Demokrat, kalian pasanglah baliho-balihonya Anies tuh, biar naik elektabilitasnya Mas Anies katanya. Ini penting dijawab nih. Saya tadi berharap sebenarnya teman-teman Nasdem hadir. Saya akan menjawab ini pakai 2 hal. Yang pertama tuh, ya, ketika kita menandatangani koalisi itu, sudah dengan sendirinya Mas Anies ini kita sosialisasikan ke seluruh Indonesia. Termasuk di banyak kesempatan kita kampanyekan. Termasuk di banyak kesempatan kita bela. Itu. Saya mungkin salah satu orang yang di banyak tempat ini membela Mas Anies. Belum lagi puluhan ratusan kader Partai Demokrat. Itu jawabannya. Karena kita sudah tanda tangan, nggak mungkin kita tidak komit. Kalau dikatakan pasang baliho tidak Partai Demokrat, kita pasang di mana-mana.
Jawaban ilmiahnya sekarang. Kembali lagi ke survei. Itu. Saya ini tidak ingin menjawab tanpa dasar. Inilah simulasi 3 nama calon presiden menurut pilihan partai. Sampai dari 26 sampai 30 Mei kemarin yang baru rilis beberapa hari lalu dari indikator Burhan. Apa dikatakan? Partai Demokrat yang milih Anies 40,6. Terus Partai Nasdem 34,5. banyakan Demokrat. Bukan kita mau memaju-majukan begitu. Jadi tidak tepat juga tuduhan itu kalau dikatakan kalian pasanglah biar naik. Hari ini pemilih Demokrat itu udah lebih banyak milih Mas Anies. Tanpa baliho. Di mana-mana baliho kita pasang. Ada Mas Aniesnya. Ini aku bawa contoh. Yang di Jakarta ini aku tidak enak ngasih contoh karena sudah banyak. Contoh ini kok jadi foto Muldoko pakai baju Hanura yang keluar lagi. Iya ini Pak Mul. Zoom. Aduh, itu. Dulu Bang, dulu. Itulah aku bilang kok. Kenapa Bang simpan foto ini? Apa? Kenapa Bang simpan foto ini? Tiba-tiba dia muncul. Berarti memang lebih bagus bukan jadi ketua umum Demokrat. Iya, bahaya kalau ada foto lain muncul lah, jangan dulu. Ini contoh misalnya. Iya. Ini di mana nih? Di Sukabumi. Ini kan ada foto Mas Anies nih. Nanti bisa dikirim ke Tore. Ya contoh aja dan banyak lagi. Artinya saya ingin menjawab ya sekali lagi. Mas Aniesnya kecil ya, Bang? Apa? Mas Aniesnya kecil, gedean calegnya. Mas Ahy. Oh iya dong. Jangan protes terus Tore, ini nggak pindah-pindah kita Jadi nanti. sekali lagi ya, ingin kami tegaskan juga karena ada ratusan juta pendukung perubahan di luar sana. Partai Demokrat konsisten ya berada di koalisi perubahan ini. Oke. Teman-teman jangan juga kemudian memaknai begitu kok ada Evaluasi, dinamika ya di koalisi perubahan Demokrat kok ngomong evaluasi ya. Biasa tuh dalam sebuah koalisi jenis-jenis mazhab pemenangannya itu beda-beda. Itu. Yang penting kan kita konsisten di dalam koalisi ini. Berarti konkretnya kalau Juni ini belum ada deklarasi, Demokrat tetap di koalisi atau gimana? Kalau sederhananya kalau diskusiku dengan Bang Andi Arief, karena Mas Anies ini kan udah capres kita, dokter ilmu politik nih. Kalau aku nanti jumpa dengan beliau, aku ingin nanya, Mas, kira-kira apa jalan ilmiah menurut jenengan untuk kita bisa menang kontestasi ini? Ini pertanyaan, ini kawan itu. Jadi jangan juga dimaknai begitu, wah ribut besar ini koalisi perubahan, enggak itu. Seperti Andi Arief. Andi Arief itu kawan baik Anies Baswedan, ya. Sejak dari mahasiswa UGM. Jadi berkawan mereka kalau usia 18, 19, sekarang mereka 50-an sekian, mungkin 32-33 tahun. Oke. Itu dia. Jadi Oke Bang. tidak mungkin kemudian Andi Arief tidak sayang dengan kalau sumber evaluasinya kan dari Bang AA begitu ya. Enggak mungkin Bang AA enggak sayang dengan kawannya Anies Baswedan ini begitu. Jadi jangan dimaknai evaluasi itu ancaman begitu, bukan, ini strategi jalan ilmiah untuk menang begitu. Apalagi mengancam kalau nggak pilih AHY ya, itu lebih nggak benar lagi gitu ya. Kalau aku kaitkan ke AHY begitu ya, walaupun sudah kita serahkan ke Mas Anies Baswedan, ini pernyataanku selaku karir Partai Demokrat lah. Gitu. Sudah 15 tahun aku di partai ini begitu. Ya kalau aku ingin memang wakil presidennya ini aku terbuka nih ya Mas AHY. Mas AHY ini punya elektabilitas seperti kata Bang Irfan tadi. Kemudian dia ketua umum partai. Ketiga, dia punya pasukan lengkap untuk main politik di Indonesia ini. Bahkan mohon maaf begitu, di setiap kabupaten di Indonesia ini, wajah Mas AHY itu pasti ada minimum satu. Minimal di kantor ketua, minimal di kantor DPC kami. Di seluruh kantor DPRD di Indonesia ini, wajah dia pasti ada minimal di ruangan fraksi Partai Demokrat. Ya. Benar itu. Ini ilmiah ini, fakta. Pasukannya lengkap. Oke. Gitu. Belum lagi yang lain-lain lah. Jadi komplit lah ya. Soal sekolahnya, Ya, chemistry dengan Mas Anies. Jadi Mas AHY ini menurut aku paket yang lengkap-lengkip untuk Mas Anies. Termasuk wajah beliau adalah wajah perubahan begitu. Dan yang terakhir Ini Ersat udah nggak tahu mau ngomong nih Bang. di mana-mana gitu ya, di mana-mana jenis orang yang mengimani semangat perubahan itu outputnya itu selalu militan. Orang yang ingin berubah itu militan pasti, itu dia. Jadi dan ini sudah kita tunjukkan. Oke.
sudah kita tunjukkan. Jadi termasuk ketua umum kami. Oke, Bang. Mungkin kalau kau cek lah, termasuk di CNN di mana-mana kan pernah juga kita pakai untuk menayangkan pidato Mas AHY begitu. Militansinya kelihatan lah, semangat perubahan itu kelihatan lah, tone perubahannya kelihatan lah. Jadi itu pilihan yang rasional. Bang Hensat? Tipe seperti Sandi ini bukan seorang aktivis politik dan bukan seorang politisi. Iya, betul. Karena dia pengusaha. Iya. Tiba-tiba masuk ke dalam dunia politik. Betul. Makanya pindah. Sandi tinggal punya dua pilihan at that time. Kalau beliau mau tidak maju lagi, berarti dia sabar saja. Tapi dia sudah memutuskan. Nah, yang gue bilang tadi, selama ini persepsinya dia Robin, bukan Batman. Cawapres. Padahal kan bisa saja dia menjadi calon presiden. Nah, artinya Kalau menurut saya, Mas Sandi itu realistis kalau targetnya ketua umum. Karena ketua umumnya masih PLT.